Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, hari ini saya akan menyampaikan sebuah hasil dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada beberapa keputusan-keputusan atau kesepakatan-kesepakatan pandangan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia, dan diantaranya terangkum dalam buku Ijma Ulama ya, dari keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 tahun 2009. Nah, di antara kasus yang terjadi adalah yaitu pernikahan usia dini. Nah, menarik ini ya, karena memang di sebagian masyarakat itu banyak dilakukan pernikahan usia dini. Pertanyaannya adalah, apakah secara hukum sah melakukan pernikahan usia dini? Dalam buku Ijma Ulama ini, bahwa memang pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan secara khusus berapa umur mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Hanya saja berkaca kepada pernikahan Nabi, bahwa Aisyah menuturkan Nabi menikahi Aisyah itu pada usia 6 tahun dan menggaulinya atau serumah dengan Aisyah pada usia 9 tahun. Tentu kalau melihat dari kisah Nabi dan Siti Aisyah tadi, ini memberikan gambaran bahwa orang dulu dengan orang saat ini itu berbeda. Karena bisa jadi dari posturnya yang berbeda, kemudian yang lain-lain termasuk fisik dan semacamnya. Dalam disebutkan dalam Ijtima Ulama halaman yang ke-78 tentang pernikahan usia dini, memang agama tidak memberikan batasan berapa minimal. Mengapa demikian? Karena hanya disebutkan bahwa kalau perempuan itu sudah sempurna akalnya, sudah haid dan semacamnya, maka dia boleh untuk menikah. Hanya saja ketika kembali kepada undang-undang perkawinan, maka disebutkan bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tentu ini berdasarkan undang-undang. Kenapa undang-undang itu mengambil keputusan atau memberikan aturan bahwa minimal orang sudah mencapai kedewasaan, yaitu pada usia 16 bagi perempuan dan 19 tahun pada laki-laki. Namun secara fikih memang tidak ada batasan-batasan untuk menikah. Hanya saja bahwa menikah itu bukan hanya soal menyatukan dua orang, tetapi ada maslahat yang ingin dicapai di dalam pernikahan. Makanya disebutkan di ketentuan hukumnya berdasarkan ijma ulama, pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia maksimal, usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak ahliyatul ada wal wujub sebagai ketentuan sin ar-rushd
Jadi ini disebutkan bahwa memang fikihnya tidak mengatur berapa minimalnya. Hanya saja pernikahan itu dilakukan yaitu ketika calon mempelai memiliki kecakapan untuk menerima hak. Kemudian yang kedua adalah dua itu memiliki 2 poin. Poin A, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudorot. Jadi dulu ada kasus pengusaha yang menikahi seorang perempuan berusia 12 tahun dan yaitu Syekh Puji. Dan pada saat itu Syekh Puji karena dianggap telah tidak sesuai dengan undang-undang dan dihukum sekian tahun. Nah, pada hakikatnya pernikahan Syekh Puji itu sah. Karena apa? Karena memang ketika akad sudah dilakukan secara sempurna ya hukumnya sah. Cuman menurut undang-undang itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian sah dan tetapi haram jika mengakibatkan mudorot. Nah, apa yang mengakibatkan mudorot? Umpamanya perempuan secara reproduksinya belum siap, belum matang, atau hal-hal yang lain yang dapat merusak perempuan tadi, merusak psikisnya dan seterusnya. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena berarti perempuan itu belum siap dan belum cakap. Yang kedua, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Jadi di antara tujuan pernikahan itu adalah bahwa mencapai kemaslahatan hidup berumah tangga. Nah, dalam rangka mencapai kemaslahatan hidup rumah tangga itu, maka banyak hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah pematangan ilmu, kesiapan mental, termasuk bisa juga adalah kesiapan untuk memberikan nafkah secara lahiriah, dan juga jaminan keamanan bagi kehamilan. Kalau seandainya terlalu muda lalu hamil, maka risikonya tinggi. Oleh karena itu, keinginan utama yang diinginkan oleh Islam ketika manusia itu berumah tangga diantaranya adalah memberikan maslahah, adanya kemaslahatan hidup berumah tangga, yaitu rumah tangga itu berjalan secara harmonis menghadapi pahit manis kehidupan bersama-sama, dan yang paling utama adalah bagaimana lahir dari keluarga itu adalah anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, dan seterusnya. Itulah kemaslahatan. Kalau seandainya ilmunya belum matang, maka tentu pernikahan itu akan berisiko. Kenapa disebut berisiko? Karena lebih berpotensi terjadinya firaq. Kemudian yang ketiga, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 1 tahun 74 sebagai pedoman. Nah, dalam rangka memberikan kemaslahatan sebagai tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga, maka ijma ulama bersepakat mengembalikan usia pernikahan dikembalikan kepada Undang-Undang nomor 1 pasal 1 pasal 7 ayat 1 pasal 7 Undang-Undang perkawinan, di mana perkawinan minimal adalah 16 tahun, kemudian laki-laki 19 tahun. Kenapa demikian? Itu dalam rangka memberikan kebaikan kepada terutama perempuan, di mana perempuan itu memiliki hak juga untuk menentukan hidupnya. Perempuan itu berhak untuk mendapatkan ilmu yang layak. Nah, dalam rangka
memberikan kemaslahatan dalam rumah tangga itu, kemudian Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa, Ijtima Ulama Komisi Fatwa, kemudian memberikan rekomendasi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi kemudian para ulama memberikan rekomendasi agar pemerintah senantiasa mensosialisasikan UU perkawinan melalui lembaga pendidikan, melalui media-media yang lain yang bisa sampai kepada masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah, ulama dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Juga ya, pemerintah bersama ulama dan masyarakat juga turut serta memberikan sosialisasi tentang hal itu, tentang tujuan pernikahan, tentang apa saja yang akan terjadi selama pernikahan, dan juga menyiapkan calon mempelai. Artinya kalau perlu harus ada sekolah-sekolah pranikah, ada sekolah pranikah, sehingga laki-laki tahu apa saja tanggung jawabnya, perempuan tahu apa saja tanggung jawabnya. Laki-laki tahu haknya, perempuan tahu haknya, sehingga mereka betul-betul menikah itu karena ingin membangun rumah tangga, bukan karena yang lain, bukan karena desakan orang tua, karena perjodohan, atau karena hanya kesenangan-kesenangan sementara saja. Maka ulama juga bersama pemerintah, bersama juga masyarakat, oleh MUI direkomendasikan supaya memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan dan tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan perlu disinkronisasi. Jadi memang pemberian pemahaman melalui ijtima ulama ini dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan di dalam berumah tangga. Nah, sehingga perlu kita mengikuti saran ulama dalam rangka mengawinkan putra-putri kita, atau berkawin di antara, menikah di antara sesama manusia itu, pernikahan itu bukan permainan, tetapi pernikahan itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka perlu menyiapkan mental, perlu menyiapkan ilmu. Nah, sehingga pernikahan itu berjalan dengan baik dan mampu menjadi pintu kebahagiaan yang terus-menerus. Jangan sampai karena tidak paham apa yang harus dilakukan di dalam keluarga, kemudian pernikahan itu hanya berjalan sementara saja, kemudian firaq. Disebutkan bahwa tolak itu, cerai itu halal, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.